Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama Dani Bilkis Latisha Rafiq dari Jurnalis Persuasif Manfaat Kebumen dengan rekan saya di sini bernama Lita Fajarmiati. Jadi pada sore hari ini kita akan mewawancarai narasumber kita yang kabarnya baru ini meraih juara 3 OSG tingkat provinsi bidang geografi. Keren banget kan ya? Jadi narasumber kita kali ini adalah, boleh diperkenalkan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bagi yang belum mengenal saya ya, tapi kalau siswa mungkin sudah mengenal gitu ya. Siswa yang IPS terutama, perkenalkan nama saya Dian Kawati yang biasa dipanggil Bu Dia. Saya mengajar geografi. Untuk saat ini kelas 11 dan kelas 12. Oh gitu. Nah, dengar-dengar kan Ibu sudah meraih juara 3 OSG tingkat provinsi bidang geografi nih Bu. Perasaan Ibu waktu meraih juara ini apa sih Bu? Kami pengen tahu. Perasaannya sebenarnya kalau eh, dapat juara itu ya kayak semacam surprise. Sebenarnya itu kayak di luar ekspektasi saya ya. Sebenarnya kalau saya pribadi kan ikut berpartisipasi, ikut meramaikan, dan ini kami kebetulan dapat tugas dari kepala madrasah yang disampaikan ke wakak kesiswaan seperti itu, dan kami diminta untuk mengirimkan perwakilan dari 9 mapel bidang OSN seperti itu. 9 mapel OSN diantaranya ada apa sih ya, matematika, fisika, kimia, biologi, kemudian ada astronomi, ada kebumian, geografi, dan satunya lagi informatika ya seperti itu. Nah itu pesertanya itu satu Jawa Tengah itu cukup banyak karena penyelenggaranya dari Kanwil Jateng, Kanwil Jawa Tengah. Jadi semua MA itu dihimbau untuk ikut. Nah kami berpartisipasi karena pesertanya yang banyak seperti itu. Kebetulan geografi itu kemarin ada sekitar 120 berapa seperti itu untuk yang guru, dan siswanya 3 kali lipat. Nah dari peserta yang banyak itu sebenarnya kami juga tidak terlalu berharap banyak itu ketika masuk 10 besar itu sebenarnya sudah kayak di luar ekspektasi. Saya pribadi sudah di luar ekspektasi, dan waktu pengumuman itu memang apa ya, saya sendiri tidak melihat live pengumumannya itu saya tahu informasinya juga dari Pak Zuhri yang selaku uh, bidang multimedia di tim ini seperti itu. Jadi ya surprise, ya kaget, ya antara seneng juga uh, jujur ya, motivasinya selain untuk pribadi tentu saja untuk madrasah kita ya, supaya setidaknya ada nama yang bisa masuk. Masya Allah. Jadi Ibu merasa kaget plus kagum banget waktu masuk Ya, 10 surprise besar. ya, karena di luar ekspektasi aja itu. Apa yang menjadi keseharian Ibu nih untuk menempuh pendidikan geografis semasa kuliah? Motivasinya ya Iya. sebenarnya. Untuk motivasi sebenarnya saya pribadi itu orang yang tertarik dengan ilmu alam, seperti itu, dan yang kedua itu juga apa ya, suka dolan gitu Pak. Jadi suka traveling gitu Iya, ya, suka Bu? traveling, Wow. suka dolan. Nah, karena suka ya dari dua itu, sebenarnya saya tertariknya itu sebenarnya ke logika dan ilmu alam, dan yang motivasi yang tinggi juga itu karena senang dolan kayak gitu ya. Nah karena senang dolan itu kan jurusan yang paling mungkin banyak dolan itu geografi ya. Oh iya, Dan benar-benar. itu juga salah satu motivasi saya ketika ikut OSG adalah pokoknya saya harus sampai di Pekalongan seperti itu, karena saya belum pernah ke IC Pekalongan, jadi itu kayak semacam tantangan bahwa uh, IC Pekalongan itu yang katanya bonafit, sebonafit apa, kayak penasaran seperti itu, sehingga pokoknya harus ke sana gitu. Di dalam hati satu sisi pokoknya harus ke sana, tapi di satu sisi pesertanya banyak ya, ya makanya dikerjakan aja kayak gitu. Nah, Jadi itu sebagai suatu dorongan buat Ibu. iya betul, sebagai dorongan karena apa ya, mungkin kayak suka dolan, jiwa Iya. petualangannya jadi apa ya,
menyalurkan jiwa petualangan seperti kalau saya di geografi seperti itu. Oh gitu. Bagus nih, siapa tahu ada teman-teman yang suka traveling juga bisa ajak Budia. Iya, Ya. di jurusan geografi itu nanti banyak kegiatan kayak Tuh. daki seperti itu ya. Itu teman-teman yang dulu teman-teman di sana itu pokoknya kalau liburan itu kita traveling kemana, entah itu ke pantai, entah itu ke gunung, pasti ada kegiatan seperti itu. Itu yang membuat kita betah di sana seperti itu. Masya Allah. Dan waktu menjelang mengikuti OSG ini, persiapan yang Budia lakukan itu apa sih Bu kalau boleh tahu? Persiapannya ya, sebenarnya kalau seperti itu persiapannya itu nggak bisa instan Mbak. Jadi mungkin kalau guru mungkin kelihatannya jarang belajar ya, tapi karena memang itu sudah misalkan mempelajari, misalkan saya bidang geografi atau bidang lain fisika seperti itu kan sudah kuliah 5 tahun misalkan ya 4 tahun ya, kemudian setiap hari juga ngajar di bidang itu, dan memang sering membaca tentang soal-soal OSN. Jadi kalau persiapan secara khusus itu nggak ada, cuma kayak sesuatu yang terakumulasi seperti itu. Jadi ya seperti itu, kayak pokoknya intinya yang pertama nggak bisa instan seperti itu. Jadi perlu belajar lebih banyak lagi sebelum itu, jauh sebelum kegiatan itu berlangsung ya Bu. Dan menurut saya harus banyak membaca dan banyak latihan. Dan harus menguasai dalam hal kita harus memperhatikan juknis dari penyelenggaranya. Misalkan setiap mapel itu kan beda-beda. Ada yang misalkan poinnya 4, nanti min 3. Ada yang seperti itu. Ada yang poinnya misalkan 3, min 1. Jadi kita harus perhatikan betul-betul di juknis misalkan, karena yang namanya olimpiade itu pasti ketika salah itu mengurangi poin, dan ini yang sering kurang diperhatikan. Saya perhatikan dengan teman-teman anak-anak seperti itu, karena pengalaman di MAN 4 Kebumen itu pernah ada yang skornya itu sebenarnya dia mengerjakan lebih banyak, tapi dia kalah skor dari orang yang hanya mengerjakannya sedikit. Jadi ketika kita mengerjakan itu harus yakin, benar-benar yakin bahwa yang kita pilih itu benar. Kalau misalkan kita masih ragu apakah jawaban itu benar atau jawaban itu salah, maka sebaiknya tidak diisi karena itu mengurangi poin. Dan iya seperti itu. Dan pengalaman kemarin itu sebenarnya ketika mengerjakan, ketika babak yang menuju 10 besar itu waktunya masih ya, tapi karena saya merasa jawaban-jawaban ini kayaknya ragu, jadi itu tinggalkan kosong. Begitu juga ketika di MAN IC Pekalongan itu jadi di sana waktunya sekitar 120 menit. Nah, itu masih 30 menit dan saya rasa sudah cukup mengerjakan, itu sudah tinggalkan ruangan. Bahkan MAN itu paling dulu, saya itu paling dulu keluar dari ruangan, karena ketika itu saya kerjakan, saya paksakan, itu malah nanti jadi tergoda untuk mengerjakan sesuatu yang kita ragu, malah nanti menambah skor minus ya jadinya. Itu mungkin tips bagi anak-anak seperti itu, harus perhatikan skor di penilaiannya seperti itu. Bagaimana target Ibu untuk kedepannya dalam mengembangkan keterampilan pengetahuan di bidang geografi selain menjadi guru di MAN 4 Kebumen Ibu? Kalau target saya secara pribadi untuk diri saya sebenarnya saya lebih ke siswa justru ya. Saya berharap siswa itu di Olimpiade Sains, entah itu bidang geografi, entah bidang yang lain ya, terutama di bidang geografi karena bidang saya geografi, itu memang kita bisa muncul lagi di event seperti KSM dan OSN. Karena dulu itu kita memang sering menjuarai kegiatan KSM ya. Jadi pada tahun 2013 gitu, pas awal ada KSM itu kita pernah juara 3 ya. Kemudian tahun berikutnya kita ikut lagi tahun 2014 yang geografi itu juara 2. Kemudian tahun 2015 itu ada peserta dari MAN 4 Kebumen itu juara 1 sekabupaten dan itu masuk tingkat provinsi, itu juara 1. Kemudian tahun 2016-nya itu dapat lagi juara 2. Juara
2 dan berikutnya lagi juara 3. Nah, saya sebenarnya pengen mengembalikan itu ya, sebenarnya lebih ke siswa dan lebih ke Olimpiade Sains ya. Di sini kan ada ekstrakurikuler namanya Olimpiade Sains. Jadi kenapa kita harus konsen di Olimpiade Sains? Jadi kita secara kuantitas siswa kita kan sudah banyak ya, lebih dari 1.000 ya, kalau katanya kata orang yang namanya siswa sudah di atas 1.000 itu sudah kelasnya sudah tinggi lah, kayak kastanya sudah kayak kasta Brahmana gitu. Nah, dari kuantitas yang banyak itu mungkin saatnya kita sudah tidak berbicara tentang kuantitas lagi ya, sudah berbicara tentang kualitas. Nah, ketika kita itu banyak menjuarai event misalkan KSM atau OSN, itu nama kita itu sangat diperhitungkan baik di masyarakat ataupun di pemerintah. Nah, maksudnya di Kementerian Agama seperti itu. Nah, motivasi saya lebih seperti itu ke Olimpiade Sains ya, bukan saya secara pribadi. Begitu. Nah, untuk jadi sampai sekarang tentunya bukan jalan yang mudah kan ya Bu. Terus kalau menurut lubuk hati Ibu itu, apakah ada pesan yang mau Ibu sampaikan untuk anak muda zaman sekarang? Iya, tentu saja untuk sampai sekarang ya, itu bukan sebuah proses yang instan ya, yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kita misalkan dari SMA kemudian lanjut ke perguruan tinggi itu pasti ada hal-hal yang perlu kita perjuangkan misalkan ya. Nah, kebetulan saya sendiri masuk ke perguruan tinggi itu melalui nilai rapot seperti itu. Nah, dari nilai rapot itu kan dilihat dari semester 1 sampai semester 5 seperti itu. Jadi harus menjaga kestabilan dan nilai itu kan harus naik dalam kalau kita ikut, kalau dulu namanya PMDK ya, kalau sekarang namanya SBMPTN kalau tidak salah ya, yang dengan jalur nah seperti itu. Nah, karena dengan nilai dan nilai itu tidak boleh turun, maka ya seperti itu, setiap harinya harus dijaga ya kestabilannya. Kemudian ketika masuk kuliah itu sebenarnya ada 5 orang yang yang kalau tidak salah 5 orang. Nah, 5 orang yang didaftarkan setiap kelasnya. Nah, kebetulan saya sendiri sebenarnya ranking 6 seperti itu ya. Nah, tapi karena berhubung ranking satunya itu nilainya ada satu nilai yang tidak memenuhi, maka saya yang ranking 6 itu akhirnya masuk. Nah, menurut saya kita bisa kuliah, kita bisa selain kita berusaha, itu juga yang pasti karena doa orang tua seperti itu. Kemudian ketika sampai kuliah juga itu ada beasiswa seperti itu. Jadi beasiswanya itu juga sama. Jadi beasiswanya itu salah satu persyaratannya adalah nilai itu nggak boleh turun. Jadi lebih ke menjaga supaya bagaimana nilai itu tidak turun dan kita selain di bidang akademik menurut saya juga harus seimbang ya. Karena dalam masyarakat itu sebenarnya kemampuan akademik saja kan tidak cukup ini ya. Jadi kita perlu ikut organisasi. Kenapa ikut organisasi? Karena organisasi itu mengasah skill-skill yang di kelas itu tidak disampaikan ya, misalkan banyak ini juga kan ya ikut organisasi seperti itu. Nah, itu sebagai poin plus, dan ketika misalkan nanti seorang lulus itu misalkan mau melamar kerja seperti itu pasti selain dilihat nilai akademiknya, itu juga riwayat organisasi, pengalaman itu pasti dilihat. Dan yang berikutnya adalah sebenarnya untuk berhasil kita tidak perlu menguasai semua bidang menurut saya ya. Kita tidak perlu pintar di semua bidang. Ya, pintar di semua bidang itu bagus, tapi ketika kita pintar di semua bidang itu justru bisa jadi kita tidak ahli dalam bidang apapun. Maka ketika kita menyukai satu bidang tertentu, maka cukup fokuskan di situ, yang lain nanti mengikuti, dan dari satu bidang itu nanti
diharapkan bisa sampai expert seperti itu. Iya. Jadi kesimpulannya di sini itu perjalanan itu nggak pernah mudah guys. Mau apa semulus apapun perjalanannya itu pasti akan ada perjuangan, rasa sakit yang kita alami. Apalagi kalau mau hasilnya yang indah, hasilnya yang bagus, jadi itu nggak instan. Nah, mungkin podcast kita cukup sampai di sini aja ya. Kita balik lagi kapan-kapan, sampai jumpa lagi di Jurnalis Persuasif Manfaat Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.